Ketua Bon. Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga online? Welcome back di my YouTube channel. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau nonton lagi di channel sederhanaku, mau nonton lagi video-video sederhanaku, mau berbagi lagi kisah dengan aku dan mau juga dengerin curhatan-curhatan aku ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kebaikan kalian Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kembali lagi di video ke teman-teman. Ini video aku buat di hari Jumat kemarin. Aku pergi berdua anak gadis. Kebetulan anak gadis untuk hari Jumat itu meliburkan diri ya teman-teman. Jadi bukan libur tapi meliburkan diri karena pas hari Jumat itu pas suami sibuk banget ya teman-teman, harus berangkat cepet, anak-anak juga iya harus berangkat cepet karena ada acara mengundang Ustadz Zaki Mirza ya teman-teman. Jadinya mereka harus berangkat cepet. Anak gadis itu kan gak bisa cepet-cepet ya teman-teman. Akhirnya diputuskan anak gadis libur aja sekolahnya. Jangan dicontoh ya. Jadi kesempatan buat aku untuk pergi berdua sama anak gadis, berdua aja sambil cari keperluan ya teman-teman, karena pak suami itu ternyata sendalnya udah rusak teman-teman. Jadi nggak tahu deh kenapa ini suamiku tuh kalau pakai sendal itu nggak awet ya teman-teman. Kalian ada nggak yang sama dengan aku, punya suami kalau pakai sendal itu nggak awet? Jadi suamiku itu kalau pakai sendal harus gimana ya, nggak bisa sembarangan merek ya teman-teman. Makanya bukannya aku sok-sokan harus pakai merek ini, pokoknya harus, nggak bisa enggak juga sih teman-teman. Masalahnya aku pernah beliin suamiku dengan merek lain, itu nggak tahan lama. Kalau untuk merek yang tertentu ini, atau mungkin aku sebut aja ya mereknya Kermen. Untuk mereknya Kermen ini setidaknya masih lumayan ya teman-teman, jadi bisa bertahan sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Sedangkan kalau untuk merek lain itu biasanya nggak sampai 3 bulan teman-teman, apalagi kalau yang nggak pakai merek. Aku pernah beliin yang nggak pakai merek, ya merek ecek-ecek lah kayak gitu ya istilahnya. Itu cuman tahan 2 pekan teman-teman. Jadi bayangin aja seberapa sering aku harus beli sendal buat pak suami kalau aku belinya sembarangan. Makanya kalau untuk pak suami itu memang harus nyisain budget khusus ya teman-teman untuk sendalnya. Jadi nggak tahu deh apa mungkin suamiku aja yang kayak gini, atau mungkin suami teman-teman juga ada yang seperti aku ini ya, seperti suamiku ini. Bisa dong sharingnya kalian atau suami kalian itu pakai sendal merek apa yang awet ya, untuk kaki yang gerasak-gerusuk kayak gitu. Dan alhamdulillah aku udah dapat sendalnya. Untuk mereknya Kermen ini kok aku lihat di Ramayana yang aku kunjungi ini ya teman-teman, modelnya itu model lama semua dan nggak ada model baru. Apakah nggak akan ada lagi di Ramayana atau pindah ke penjualannya pindah ke tempat lain, aku nggak tahu ya teman-teman, karena sepertinya juga untuk ngabisin stok aja. Itu aja, stoknya tinggal sedikit, modelnya model lama semua. Terus diskonnya juga lumayan sih 50%. Aku tanya ada model baru enggak, kata mbaknya enggak ada. Ya udahlah, daripada aku pakai merek lain nantinya harus sering beli lagi atau cepet beli lagi, ya udah aku beli merek itu aja. Itu murah ya teman-teman. Setelah diskon aku cuma bayar 80.000. Aduh lama nggak dubbing jadi kayak gini deh. Dan setelah beli sendal aku makan dulu ya teman-teman sambil nunggu pak suami. Sekaligus juga aku beli pesanan teman aku. Jadi teman aku ada yang nitip dibelikan kebab di ANW ya teman-teman. Jadi sekalian aja aku beliin pesanan temanku. Dan setelah makan sambil nunggu pak suami,
Aku lihat-lihat mallnya teman-teman. Aduh maaf ini Pak belibet. Aku lihat-lihat mall karena jujur aja udah lama banget aku nggak ke mall ini. Padahal ini mall paling deket sama rumah aku. Naik motor mungkin sekitar 10 menit juga udah sampai ya teman-teman. Tapi udah lama banget. Dan Pak suami udah jemput karena mau ngajak makan di Migacoan. Jadi hari ini atau hari Jumat itu benar-benar kenyang banget aku. Makan di ANW terus lanjut makan di Migacoan. Tapi untuk di Migacoan untuk aku minyak aku bawa pulang aja ya teman-teman karena udah nggak kuat, perut aku udah kenyang banget. Dan lanjut keesokan harinya aku mau ini ya teman-teman, aku mau food prep untuk pagi ini, tapi sebelumnya aku mau beresin dulu dispenser air ini. Jadi kemarin sebelum pergi ke mall itu aku isi dispensernya dengan air ya teman-teman, buat ngecek apakah dispenser ini bocor atau enggak. Jadi sebelum nanti aku pakai, aku cek dulu bocor apa enggak. Dan setelah seharian aku diamin airnya itu ya teman-teman, tapi alhamdulillah nggak bocor ya, jadi insya Allah ini recommended. Ini aku buang dulu airnya, baru nanti aku simpen. Aku simpennya di atas meja dapur aja ya teman-teman, karena nggak tahu nih, nggak ada tempat lagi buat naruhnya. Kalau untuk di rak piring itu udah penuh ya teman-teman. Lagian juga aku takut nanti kalau ketumpuk-tumpuk malah pecah. Karena ini kan terbuat dari plastik ya, beda kalau mungkin terbuat dari kaca, lebih kokoh lah ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini aku taruh di sini aja, terus atasnya aku taruh vas bunga artifisial biar kelihatan cantik. Jadi walaupun dispenser ditaruh di sini, insya Allah nggak mengganggu pemandangan ya, dan nggak mengganggu juga mobilitas di dapur ini. Lanjut aku mau food prep. Tadi pagi tuh aku tuh udah belanja, cuman nggak aku rekod ya. Jadi sekarang aku mau food prep. Aku siapin dulu wadahnya. Untuk food prep kali ini adalah food prep pertama setelah kulkas aku rusak. Jadi kulkas aku tuh rusak teman-teman. Jadi makanya untuk beberapa pekan kemarin tuh aku nyaris nggak belanja ya. Maksudnya belanja tapi nggak aku rekod kayak gitu. Karena aku belanjanya harian. Aku bingung kalau mau food prep juga percuma aja. Karena kulkasnya rusak otomatis nggak bisa tahan lama kan. Tapi aku pikir lagi, aku akhirnya ambil keputusan untuk food prep juga, tapi food prep yang menyesuaikan kondisi. Jadi kulkas aku itu yang rusak kan bagian bawah aja teman-teman, bagian freezernya itu masih normal. Makanya untuk food prep kali ini aku sesuaikan dengan kondisi kulkas aku. Karena kalau nggak food prep jujur aja sih teman-teman, aku tuh males kalau setiap hari harus ke tukang sayur. Selain males, mager, ngabisin waktu juga, ujung-ujungnya juga boros ya teman-teman, karena kalau keluar itu biasanya ada aja yang nyantol. Ada aja yang nyantol selain yang dibutuhkan. Makanya untuk kali ini aku mau food prep walaupun untuk sekitar 2 atau 3 hari aja, jadi nggak lama-lama ya, karena eh, freezernya itu kan nggak gede ya teman-teman kapasitasnya, jadi ya secukupnya untuk freezer. Aku beli ayam, untuk ayamnya nih aku beli sekilo paha atas ya teman-teman. Ini aku bagi, aku potong kecil-kecil, sebagian untuk nanti sayur sop dan sebagian lagi aku potong sedang untuk aku marinasi dengan bumbu apa tuh tadi ayam kalasan ya teman-teman. Ini aku pakai bumbu Kobe, bumbu racik Kobe ya teman-teman. Ini enak menurut aku. Aku cari bumbu racik Kobe yang ayam goreng serundeng itu kosong teman-teman. Sejak pertama kali aku bikin ayam goreng serundeng yang di video entah kapan itu ya. Aku belum nemu lagi. Aku udah cari katanya kosong. Aku cari di mana-mana untuk bumbu ayam goreng serundeng merek Kobe itu kosong teman-teman. Padahal enak beneran deh, enak. Dan untuk bumbu ayam goreng kalasan merek Kobe ini juga enak teman-teman. Sesuai ya buat selera aku dan menurut aku ini enak. Lanjut setelah ayamnya aku marinasi, aku bagi untuk 2 wadah. Aku juga beli ini ya teman-teman, kulit dimsum, terus aku beli juga lemon 1, terus aku beli basreng ikan tuna, terus aku beli bakso. Untuk bakso harganya ada 8.000 ya. Aku nggak tahu nih bedanya dengan bakso yang 5.000 apa, aku kurang tahu. Terus aku juga beli serai 2. Oh ya, aku juga beli sambal saset ya teman-teman, sambal terasi sasetan aja. Karena
cabai sedang mahal ya teman-teman. Jadi biar nggak kangen-kangen banget atau untuk irit juga, tetap bisa makan pedas tapi irit, aku akhirnya beli sambal sasetan aja. Ini satu saset isi sekitar 10, harganya 13.000 ya teman-teman. Jadi lumayan murah kan ya, kalau kita bikin sambal sendiri lumayan. Kemarin aku lihat status salah satu temanku beli sambelan atau cabai sama tomat aja itu habis 51.000. Masya Allah, berarti saking lagi naik daunnya cabai ya teman-teman. Dan untuk belanja persayuran ini di luar ayam ya, untuk persayuran ini aku habis sekitar hampir 70.000 teman-teman. Sedangkan untuk ayam aku habis sekitar 63.000. Jadi total belanjaan ini hampir 130 lebih ya, 130.000 lebih. Semoga aja cukup ya teman-teman. Tapi ini kan termasuk dengan cemilan ya. Nanti aku mau bikin dimsum, terus ada juga basreng ikan tuna. Jadi menurut aku hemat lah ya. Ya hemat standar aku mungkin juga beda dengan standar teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa kan ya. Dan lanjut setelah tadi ayam udah beres, aku juga untuk daun bawang aku frozen aja ya teman-teman, karena kan seperti kalian ketahui kulkas bawah aku tuh rusak. Jadi untuk daun bawang aku frozen, bakso aku taruh di wadah kecil seperti ini, nanti dibekukan. Terus basrengnya juga aku wadahin ya teman-teman. Ini basrengnya aku wadahin, tapi nanti nggak aku bekuin sih, aku taruh di kulkas bawah aja. Nggak terlalu dingin, tapi ya lumayan lah ya, setidaknya masih bisa awet untuk basreng ini. Sebenarnya aku pengen beli kulkas baru, budgetnya ada, tapi qadarullah temen aku ada yang sedang butuh gitu teman-teman, jadi aku pinjemin dulu sebagian ke dia. Jadi aku bersabar dulu sampai nanti mungkin apa ya semoga sebelum puasa udah bisa kebeli ya teman-teman kulkas baruku. Karena jujur aja aku minjemin temanku ini karena temanku ini adalah orang yang baik ya, dia teman yang bisa diajak gantian. Aku tuh orang yang jarang banget mau minjemin uang karena males dengan drama minjemin uang. Beneran males banget dengan drama minjemin uang, drama ngutang-ngutangin. Aduh, nggak usahlah ke orang lain, ke saudara sendiri pun aku nggak mau ya teman-teman. Kenapa? Soalnya biasanya kalau berhubungan dengan hutang kayak gitu bikin hubungan kurang baik, jadi aku males gitu teman-teman. Tapi untuk temanku ini, dia termasuk circle pertemananku yang enak, dalam arti kata kita bisa gantian gitu loh teman-teman. Jarang ya punya teman seperti itu. Aku juga sering minta bantuan dia, dan dia juga orangnya kalau ada dana los-los aja gitu teman-teman. Misalnya aku butuh duit ada duit nganggur enggak gitu, dia kalau ada dananya dia juga orangnya enggak hitung-hitungan teman-teman. Jadi aku senang, makanya begitu dia butuh juga aku ngutamain. Kenapa? Karena dia sendiri juga sering mengutamakan aku saat aku butuh ya teman-teman. Makanya circle pertemanan seperti ini harus dipertahankan ya teman-teman, harus dijaga banget amanahnya gitu ya. Jadi biar persahabatan kita atau pertemanan kita itu tetap awet, karena bagaimanapun manusia itu pasti suatu saat membutuhkan bantuan orang lain ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah food prepku udah selesai. Lanjut aku simpan semuanya di freezer ya teman-teman. Untuk bahan-bahan sayurannya ini aku taruh di kulkas bawah. Ini aku beli sayurannya sengaja sedikit, makanya aku food prepnya juga nggak lama ya teman-teman, palingan untuk 2-3 hari aja biar sayurannya tuh tetap segar walaupun kulkas aku rusak. Semoga aja videoku ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin mengalami kendala seperti aku, kulkasnya lagi rusak. Lanjut, ini aku cuci dulu talanannya dan aku beresin juga nanti meja dapurnya. Selesai deh pekerjaan aku untuk hari ini. Semoga videoku ini bisa menghibur kalian ya teman-teman, juga bisa menginspirasi kalian. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan di videoku ini, baik yang disengaja atau tidak. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan.
Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, happy selalu, dadah.